Shalom. Wah, hari ini kita ketemu lagi ya, Luse. Kita mau sama-sama beribadah. Kok sama-sama loh, kita kan ibadah di rumah masing-masing. Loh, jangan salah, Luse Rindy. Jangan salah adik-adik ya. Meskipun hari ini kita beribadahnya di rumah masing-masing, tapi hati kita itu tetap bersekutu bersama-sama. Yuk sekarang kita mau memuji Tuhan, kita sama-sama memuliakan Dia, karena gak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ujian sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, gak ada yang bisa memisahkan kita ya, karena kita ini milik Tuhan Yesus. Nah, kita mau sama-sama berdoa ya. Kita ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali beribadah. Tuhan, kami mau memuji Engkau dan mendengar firman-Mu. Sertai kami Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menyanyi dengan baik, juga mendengar firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dosa Derby, Iya. Dosa Derby punya sahabat nggak? Menurut dosa, sahabat itu kayak gimana? Wah, nggak tahu loh, emang yang kayak gimana ya? Sahabat itu ada saat kita susah dan senang. Oh, kalau kayak gitu yang nggak punya loh, Punya loh, kita punya satu sahabat. Oh ya? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada saat kita senang dan sedih loh, Oh. Yuk adik-adik, kita mari memujikan satu lagu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah setia.
adik-adik, tiba waktunya kita akan mengakui iman kita. Mari kita bangkit berdiri dan bersikap hormat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan di rekening gereja, atau bisa juga Adik-adik simpan dulu persembahannya di rumah. Nanti jika ibadah tatap mukanya sudah berjalan lagi, adik-adik bisa memberikan uang persembahannya ke gereja. Sekarang mari kita memberikan persembahan kita dengan ucapan syukur sambil kita memujikan bersyukur. terbaik untukmu. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna di gerejamu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita mau belajar lebih lagi kebenaran firman Tuhan sambil kita memujikan Yesus sayang padaku. Yesus
siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa bawa Alkitabnya dan buku catatannya ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa duduk dengan tenang dan mengerti dan memahami isi firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nah, tadi tuh videonya menceritakan tentang apa ya adik-adik ya? Tahu nggak? Iya, menceritakan tentang bangsa Israel. Diapakan itu adik-adik? Mereka jadi budak ya. Mereka bekerjanya dengan wajah sukacita apa enggak? Enggak ya, mereka mengeluh kesakitan. Mereka enggak diberi istirahat sama sekali. Wajahnya tentu sedih adik-adik ya. Hingga mereka berdoa sama Tuhan adik-adik. Mereka berdoa, mereka ingat adik-adik bahwa mereka harus tetap mengandalkan Tuhan meskipun ketika bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir adik-adik ya. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 1. Di dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 20. Saya ulangi lagi ya. Di dalam kitab Keluaran 1 ayat 15 sampai 20. Nah, kita bacakan bersama-sama ya. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra, yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, yang membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Wah, di dalam Alkitab itu dicatat adik-adik kan sudah lihat videonya ya. Begitu banyak ternyata, begitu banyak bangsa Mesir, begitu banyak bangsa Israel di tanah Mesir adik-adik. Raja Firaun ini sangat ketakutan adik-adik ya. Kalau begitu banyak, tiap hari ada seorang bayi yang lahir, terus laki-laki, jangan-jangan mereka mau merebut ini. Mau merebut apa? Kekuasaanku, mau merebut tanah Mesir. Nah, Raja Firaun gak mau adik-adik. Untuk itu, dia punya rencana adik-adik. Selain menjadikan orang-orang Israel itu tadi menjadi budak, bekerja untuk Raja Firaun, dia juga punya ide lagi adik-adik, membunuh. Wah, membunuh siapa? Bayi laki-laki adik-adik. Bayi laki-laki yang
yang sudah dilahirkan oleh ibunya adik-adik dibunuh adik-adik. Bayangkan ya, kalau adik-adik tahu gimana? Kalian punya adik tiba-tiba dibunuh, kalau laki-laki tentu kita nggak mau ya, sedih. Apalagi ibunya yang melahirkan ya adik-adik ya, tentu nggak ada yang mau ya adik-adik ya. Tapi ini adalah perintah adik-adik. Perintah dari siapa? Kita buka di ayat yang ke-22. Kita bacakan bersama-sama ya. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan dibiarkan hidup. Perintahnya itu adalah datang dari raja langsung adik-adik. Kalau jadi raja nggak dituruti gimana? Nggak bisa ya adik-adik ya. Prajuritnya itu menurut adik-adik. Prajuritnya menurut apa kata raja ya adik. Tentu semua gempar ya adik. Waduh, bangsa Israel ini rakyatnya banyak. Ibu-ibunya yang lagi mengandung bayi laki-laki ini tentu sangat khawatir ya adik. Sudah dilahirkan dibunuh, tentu sedih ya, kehilangan ya adik. Tapi Tuhan Yesus memelihara adik-adik. Mereka mengandalkan Tuhan. Ibu-ibu ini berdoa adik-adik, setiap hari mereka berdoa ketika sudah melahirkan supaya tetap aman adik-adik. Nah, dibantu, ternyata dibantu adik-adik. Tuhan memberikan perintah adik-adik, menjaga melalui perantara bidan-bidan adik-adik. Bidan-bidan ini merahasiakan adik-adik. Kalau bayinya laki-laki dibiarkan adik-adik. Tapi lama-lama nggak bisa ya, karena prajurit ini kalau mendengar bayi langsung mereka lari. Mereka apa? Bersiap-siap adik-adik. Di mana tadi? Dilemparkan ke dalam sungai Nil adik-adik. Siap-siap untuk mengambil dari gendongan ibunya. Nggak boleh bahwa bayi laki-laki nggak boleh untuk hidup adik-adik. Tapi perempuan nggak apa-apa. Tapi tetap nggak mau ya adik-adik. Atas pemeliharaan Tuhan adik-adik, ada ternyata dari semuanya itu tadi yang sudah mati karena perintah raja harus dituruti, hanya ada satu adik-adik. Hanya ada satu yang selamat adik-adik. Hanya ada satu ya. Apa ya satu itu ya? Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jadi begitu banyak bayi, hanya satu yang bisa. Kira-kira satu ini apa ya Tuhan selamatkan ya? Kita buka di dalam Keluaran 2 ayat 5 sampai 10. Di dalam Keluaran 2 ayat 5 sampai 10. Mari kita bacakan ya. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepada dan berkata, tentulah itu bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ternyata siapa tadi namanya? Di dalam Alkitab siapa dicatat? Iya, ternyata bayi Musa. Bayi Musa yang selamat.
Padahal tadi banyak yang mati ya, tapi hanya satu, yaitu bayi Musa. Kenapa ya? Padahal kira-kira bisa nggak Musa terbunuh? Bisa ya, karena Musa masih bayi, nggak tahu apa-apa. Bisa nggak Musa lari sendiri? Nggak bisa ya adik-adik ya. Tapi karena pemeliharaan Tuhan, Musa yang pada masih bayi tinggal sama ibunya selama 3 bulan. Lalu karena semakin besar ibunya nggak berani adik-adik ya, takut ketahuan daripada dibunuh. Nama ibunya tahu nggak siapa? Ibu bayi Musa siapa ya namanya? Nah, nama ibunya Ibu Yokebed adik-adik. Ibu Yokebed ini merelakan, gimana ya ini? Aku mau bayiku masih hidup, tapi kalau di rumah terus bisa-bisa prajurit ini mendengar ini dan melihat. Wah, gimana ya? Nah, ibu bayi Musa ya adik menaruh di tepi sungai ya adik. Tepi sungai ditaruhnya bayi itu. Kira-kira kalau ditemukan sama orang jahat bisa nggak dibunuh? Atau ditemukan oleh prajurit bisa ya adik ya dibunuh? Wah, dibuka laki-laki ini nggak boleh nih, padahal tetap harus dibunuh ya adik ya. Tapi kakaknya adik melihatnya dari jauh. Ketika ibunya memberikan perintah, kakaknya melihatnya, memantaunya adik, memantaunya dari kejauhan. Siapa yang kira-kira ya yang menemukan adikku? Kakaknya ini tentu sedih adik ya, seharusnya bisa bermain sama dia, bermain bersama, makan bersama, jauh sama adiknya adik. Bahkan nggak tahu nanti ketemu lagi apa enggak. Tapi akhirnya kakaknya melihat dan percaya atas pemeliharaan Tuhan adik-adik. Dilihatnya, terus habis itu ditaruh di dalam sungai yang mengalir adik-adik. Di dalam kerajaan itu tentu harus yang baik adik-adik ya. Nggak boleh sembarangan naruh bayinya, nanti kalau nggak guling ya adik-adik ya. Guling malah mati. Nah, ketika itu adik-adik dilihatnya bayi ini dibuka. Kakaknya melihat bahwa yang menemukan Tuhan putri adik-adik, putri Fir'aun. Ya, kakaknya menghampiri adik-adik dan menawarkan bantuan. Mau nggak Tuan Putri? Aku punya kenalan ini untuk mengasuh bayi kecil ini. Karena ketika dibuka bayinya itu langsung nangis adik-adik. Wah, Tuan Putri ini bingung ya mau diapakan ini bayi ini. Masih kecil, aku nggak tahu harus dibuat apa. Tapi kakaknya melihat dan menawarkan, dan putri pun setuju adik-adik. Wah, kalau nggak karena Allah menggerakkan hatinya, nggak mungkin ya, nggak mungkin mau peduli entah bayi siapa ini, nggak kenal, tapi Tuhan pelihara adik-adik. Dan kakak Miriam ini memanggil Ibu Yokebed adik-adik. Yokebed adalah ibu dari Musa dan Maria adalah kakaknya adik-adik. Tapi putri Fir'aun nggak tahu adik-adik. Tetap dipelihara adik-adik, tetap dijaga, dan ibunya pun mendapat upah loh. Selain itu, selain menjaga bayi Musa tadi, dia juga mendapat upah. Wah, luar biasa ya. Yang sama-sama nggak kenal, padahal itu satu darah. Putri Fir'aun percaya aja adik-adik. Wah, padahal susah ya tentunya ya kita mempercayai orang lain. Tapi karena kasih Tuhan, putri Fir'aun ini percaya adik-adik. Dan ketika itu Musa menjadi besar, semakin besar, dia bertumbuh di dalam kerajaan adik-adik. Dia menjadi pemuda yang sangat hebat, yang memiliki pendidikan dari kerajaan ya adik-adik ya. Kalau dari kerajaan tentu khusus ya adik-adik ya. Ternyata adik-adik, Allah memiliki rencana khusus adik-adik. Dan kenapa Musa diselamatkan adik? Nantinya dia akan menjadi pemimpin yang hebat atas bangsa Israel adik-adik. Luar biasa kan? Karena tadinya apa? Bangsa Israel dia berdoa untuk apa? Terbebas dari Mesir adik-adik ya. Tuhan memiliki rencana khusus untuk menjadikan Musa ini sebagai pemimpin bangsa Israel. Sebagai pemimpin dia harus sangat hebat ya. Karena bukan hanya 1 atau 2 orang atau 3 orang, tapi semua bangsa Israel, semua rakyat-rakyatnya itu sangat banyak adik-adik. Tapi supaya dia
memiliki kuasa yang hebat. Tuhan sudah menyiapkan itu semua. Melihat dari mana bangsa Israel yang setiap hari berdoa supaya terbebas dari budak. Ternyata Tuhan mendengar adik-adik. Nah, itu adalah rencana khusus Allah yang tidak bisa bangsa Israel tahu ya adik-adik ya. Yang hari ini sedih adik-adik. Yang hari ini sedih, nggak bisa untuk beli jajan, terlalu boros karena papa mama nggak kasih uang saku banyak kayak dulu. Jangan sedih adik-adik. Karena apa? Karena kita bisa mengandalkan Tuhan. Terus yang hari ini sudah mulai bosan karena virus corona nggak selesai-selesai, jangan sedih juga. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus sama-sama berdoa supaya kita bisa berkumpul. Terus kita harus sama-sama berdoa supaya papa dan mama diberikan kekuatan ya dia untuk bekerja dan semangat untuk mencarikan adik-adik uang supaya bisa beli jajan lagi adik-adik. Kita harus tetap berdoa dan percaya seperti bangsa Israel yang tadi. Mereka percaya akan rencana Allah. Ternyata Allah menyelamatkan bayi Musa untuk menjadi pemimpin yang hebat atas bangsa Israel. Kita nggak pernah tahu adik-adik, tapi kita harus mengerti waktunya Tuhan adik-adik. Kita harus tetap percaya dan menunggu waktu Tuhan pasti sangat yang terbaik untuk adik-adik. Siapkan bukunya. Kita mau mencatat buku catatan dan jangan lupa ayat hafalannya ya. Nah, sudah dicatat? Kalau sudah, kita siap-siap, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, kita mau tutup Alkitabnya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu, setiap saat, dalam perkara kecil maupun perkara besar. Biarkanlah hari ini kami senantiasa berdoa kepada Tuhan. Diingatkan selalu untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah, selamat hari Minggu ya. Dadah. Adik-adik mau dapat hadiah nggak? Hadiah seperti ini atau ya seperti ini? Biasanya kalau habis sekolah minggu kita kuis ya 1 bulan sekali, terus kalian dapat hadiah. Tapi kali ini nggak bisa ya tentunya. Gimana cara dapat hadiahnya? Karena kan nggak datang ke sekolah minggu. Nggak usah dikasih hadiah untuk adik-adik. Pengen tahu caranya? Nggak usah dikasih tahu. Nah, betul. Selama masa pandemi ini kita nggak bisa ikut kuis. Tapi jangan khawatir. Nanti minggu depan bulan Juli akan ada kuis online. Jadi setelah video ibadah berakhir minggu depan akan ada beberapa pertanyaan yang muncul. Jadi jangan buru-buru di stop ya videonya. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu adik-adik bisa menuliskan jawabannya di buku catatan. Misalnya nomor 1 jawabannya Musa, adik-adik tulis di buku catatannya adik-adik. Nanti gimana cara ngumpulinnya? Di foto buku catatannya dikirim ke WhatsApp guru masing-masing. Nah, Lose, tapi aku nggak tahu nomor HP-nya Lose Sony, nggak tahu nomor HP-nya Lose Derby. Gimana caranya? Nah, jangan khawatir, nanti Lose share juga pengumumannya di grup gereja. Jadi papa mama bisa membantu adik-adik. Oh, baik Lose. Jangan lupa ya, nantikan kuisnya untuk bulan Juli supaya semangat untuk belajar firman Tuhan. Tuh. Dadah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita belajar tentang Musa. Jangan lupa ya, terus mengandalkan Tuhan seperti bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Sekarang kita mau memuji bersama-sama. Kita pujikan terima kasih Tuhan.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa.